Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Malika. Kali ini saya mau buat puding di dalam pirek. Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk, simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Terima kasih. Kita siapkan 5 butir kuning telur. Tambahkan 70 gram gula pasir, 1 bungkus margarin ukuran 200 gram. Untuk merek bebas ya, sesuai kesukaan teman-teman. Kemudian kita tambahkan susu kental manis sebanyak 200 gram. Dan 1 sendok teh vanilla butter. Jika tidak ada, bisa diganti dengan vanili bubuk. Kita mixer adonannya sampai lembut dan tercampur rata. Terakhir, kita masukkan 100 gram tepung terigu yang sudah disangrai. Tepung terigunya kita sangrai dengan menggunakan api kecil. Cukup sampai tepungnya panas dan teksturnya kering. Jangan sampai berubah warna jadi coklat karena nanti aromanya akan tidak enak. 100 gram tepung terigu ini kita timbang setelah disangrai ya. Kita mixer kembali adonannya sampai tercampur rata. Ini sudah cukup. Adonannya kita sisihkan dulu. Kita lanjut buat pudingnya. Campur 1 bungkus agar-agar plain, 600 ml air. Kita masak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk. Kita masak pudingnya sampai mendidih. Ini sudah mendidih, kita matikan kompor. Lalu kita angkat pudingnya dan langsung kita tuang ke dalam adonan margarin dalam keadaan panas. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai tercampur rata. Ini sudah cukup. Sekarang kita siapkan wadah untuk menuang pudingnya. Saya menggunakan 3 buah pirek ukuran kecil seperti ini. Kita tuang pudingnya ke dalam pirek sama rata. Jika sudah selesai, ini kita sisihkan dulu, kita biarkan sampai setengah set. Sambil menunggu, kita buat lapisan atasnya, puding busa. Kita siapkan 5 butir putih telur. Putih telurnya kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan kaku. Yang perlu kita perhatikan saat pengocokan putih telur ini agar berhasil adalah semua wadah dan peralatan yang digunakan harus kering, bersih, dan bebas lemak. Tidak ada kuning telur yang terikut di dalam putih telur walaupun sedikit, karena kalau tidak nanti adonan putih telurnya akan cair dan tidak bisa kaku. Ini sudah cukup, sudah mengembang dan kaku, bisa kita lihat ya. Jika kita tuang, maka adonannya tidak akan jatuh, seperti ini. Ini kita sisihkan dulu, lanjut kita buat pudingnya. Campur 1 bungkus agar-agar plain. Kalau teman-teman mau menggunakan agar-agar warna coklat juga bisa. Tambahkan 180 gram gula merah dan 600 ml air. Masak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk. Masak sampai pudingnya mendidih. Ini sudah mendidih, kita matikan kompor, lalu kita angkat pudingnya dan langsung kita tuang ke adonan putih telur dalam keadaan panas agar putih telurnya matang.
Sambil kita saring agar kotoran gula merahnya tidak terikut, kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai tercampur rata. Ini adonannya tadi saya tambahkan 1 sendok teh vanilla butter. Jika teman-teman suka dengan mocha, bisa ditambahkan pasta mocha agar rasanya lebih enak. Ini opsional ya, sesuaikan selera aja. Ini sudah cukup kita mixernya. Lanjut, kita aduk dengan menggunakan spatula. Sekarang kita tuang puding busanya di atas puding margarin sama rata sampai habis. Jika sudah, pudingnya kita diamkan dulu sampai setengah set. Pudingnya sudah setengah set. Sekarang kita buat motif di atasnya dengan menggunakan garpu. Kita tekan dengan menggunakan garpu seperti ini, vertikal dan horizontal, sehingga membentuk motif seperti anyaman. Kita buat motifnya sampai semuanya selesai. Ini yang sudah jadi, kita dinginkan dulu, kita simpan di dalam kulkas sampai pudingnya set. Langkah pertama, siapkan wadah, campur 4 butir telur dengan 80 gram gula pasir. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang dan kental. Ini sudah cukup kental. Sekarang kita masukkan 250 ml susu cair. Jika teman-teman mau ganti dengan santan juga bisa. Kita aduk sampai tercampur rata. Tambahkan tepung kastad. Saya menggunakan 1 sendok makan tepung kastad. 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Siapkan pinggang tahan panas, saya menggunakan Pyrex, sudah saya oles dengan margarin. Ambil 100 gram tape singkong yang sudah dihaluskan, kemudian kita letakkan di dasar Pyrex seperti ini. Jika teman-teman bikin kuenya buat isian snack box, maka bisa menggunakan cup-cup kecil. Tambahkan 100 gram sari kelapa atau nata de coco. Kita letakkan juga ke dalam Pyrex. Tambahkan juga 50 gram tape ketan hijau. Kita letakkan secara acak saja.
Terakhir, kita tuang adonan telur ke atasnya. Kita tuangkan saja semuanya sampai habis. Ini sudah siap kita kukus. Kukusannya sudah saya panaskan terlebih dahulu. Kita masukkan kuenya ke dalam kukusan. Kita kukus kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya matang. Sesekali kukusannya kita buka, bisa dilihat ini tape dan nata de coco-nya naik ke permukaan atas. Kita kukus kembali sampai betul-betul matang. Ini sudah sekitar 25 menit, kita cek kuenya. Ini kuenya sudah matang, bisa kita angkat dari kukusan dan kita dinginkan dulu. Nah, ini dia kuenya yang sudah dingin, baru saya keluarkan dari kulkas. Karena kue ini akan terasa lebih enak jika dinikmati dalam kondisi dingin. Langkah pertama, kita buat dulu flanya. Campur 1 butir kuning telur, 2 sendok makan tepung kastad, 1 sendok makan margarin, 100 gram susu kental manis, dan 250 ml santan. Kalau teman-teman mau pakai susu cair juga boleh. Aduk rata. Masak dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk. Ini flanya sudah mengental. Kita lanjut masak sampai flanya matang. Jika sudah meletup-letup seperti ini, tandanya sudah matang. Kita matikan kompor dan kita angkat flanya. Lanjut kita buat pudingnya. Campur 1 bungkus agar-agar warna coklat. 2 sendok makan coklat bubuk. 50 gram DCC atau coklat batang. 200 gram susu kental manis coklat. Dan 700 ml santan, bisa diganti dengan susu cair. Aduk rata. Kemudian kita masak dengan menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Ini pudingnya sudah mulai mendidih. Sekarang kita matikan kompor dan kita angkat pudingnya. Tuang ke dalam pirek seperti ini. Biarkan sampai uap panasnya hilang dan permukaannya agak berselaput. Tuang flas sedikit demi sedikit di atas puding. Letakkan di beberapa tempat secara acak seperti ini. Orak-arik dengan menggunakan garpu seperti ini. Biarkan sebagian flanya tenggelam.
Kemudian kita tambahkan lagi fla di atasnya. Orak-arik lagi. Lalu tambahkan lagi flanya sampai semua flanya habis. Ini sudah selesai. Kita tunggu pudingnya dingin dan set. Kita masukkan kulkas dulu. Ini dia pudingnya sudah set. Sekarang kita potong dulu. Ini dia bentuk pudingnya, bisa dilihat coraknya seperti batik. Langkah pertama, campur 1 bungkus agar-agar warna coklat, 50 gram gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan coklat bubuk, 100 gram DCC atau coklat batang, dan 700 ml susu cair coklat. Aduk, lalu masak dengan menggunakan api sedang. Aduk terus agar coklatnya cepat mencair dan tercampur rata. Ini kita masak sampai pudingnya mendidih. Pudingnya sudah mendidih. Kita matikan kompor dan kita angkat pudingnya. Tuang ke dalam pirek. Kita tuang setengahnya saja. Setengahnya kita sisihkan dulu. Kita tunggu pudingnya dingin dan setengah set. Sambil menunggu kita buat lapisan tengahnya. Saya pakai 1 sendok teh agar-agar warna merah. Campur dengan 100 ml air. Dan 4 sendok makan selai stroberi. Aduk, lalu masak dengan menggunakan api sedang. Aduk terus agar selainya larut. Ini kita masak sampai mendidih. Ini sudah mendidih puding stroberinya. Matikan kompor dan kita angkat pudingnya. Kita cek puding coklatnya, jika sudah tidak lengket, maka bisa kita timpa dengan puding stroberi di atasnya. Lakukan secara perlahan-lahan agar tidak jebol ke bawah. Ratakan secara perlahan, lalu kita tunggu sampai setengah set. Sisa puding coklatnya sudah mulai mengental, jadi kita masak lagi agar pudingnya mencair. Ini sudah mencair. Kita matikan kompor dan kita angkat pudingnya. Tuang ke atas puding stroberi sampai semua puding coklatnya habis. Ini sudah selesai, kita tunggu pudingnya dingin dan set.
Sambil menunggu, kita buat whipped creamnya. Saya pakai ini, teman-teman bebas mau pakai merek apa saja. Siapkan wadah, ambil 50 gram whipped cream bubuk, tambahkan 100 ml air es, airnya harus dingin ya. Kemudian mixer sampai mengental. Ini sudah mengental dan jadi krim. Tambahkan 2 sendok makan susu kental manis. Ini opsional ya, bisa di skip kalau tidak mau. Kemudian mixer kembali sampai tercampur rata. Pudingnya sudah set, kita beri whipped cream di atasnya. Oles secara merata sampai semua permukaannya tertutup dengan krim. Jika sudah, beri coklat di atasnya. Ini coklat batang yang saya serut. Hias dengan menyemprotkan selai stroberi di beberapa tempat secara acak seperti ini, agar tampilannya jadi lebih cantik. Terakhir, kita letakkan ceri merah di tengahnya seperti ini. Ini sudah jadi pudingnya. Cantik kan? Kita masukkan kulkas dulu sebelum dinikmati biar rasanya lebih enak. Pudingnya sudah dingin, sekarang kita potong pudingnya dan kita lihat bentuk dalamnya. Ini potongan pudingnya, bisa dilihat lapisannya, mirip dengan cake Black Forest ya. Sekarang kita coba rasanya dulu. Bismillah. Pudingnya enak, nyoklat banget, krimnya terasa, ada asam-asam dari stroberinya. Yuk, mari dicoba. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.